Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya berjumpa dengan sebuah kasus di dalam murid bimbingan saya. Jadi saya punya grup. Saya bimbing orang-orang biar yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah, salah satu murid saya bertanya tentang AC sub UCY, sub tipe UCY ya. Nah, dia nggak bisa dingin AC-nya. Dan outdoornya mati hidup, mati hidup, mati hidup. Langkah yang dilakukan udah banyak banget, udah diganti termis, udah diisi freon, udah dicuci dan sebagainya. Tapi tetap outdoornya mati hidup. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa yang saya share kepada dia dan alhamdulillah berhasil dengan modal hanya 1000 perak, bukan 1000 padahal. Kalau nanti teman-teman cek harga spare partnya, teman-teman nanti bisa kaget. Itu harganya nggak nyampe 1000 malah. Tapi berhasil. Ya Allah, sambar geledeng. Tapi berhasil. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik, pelan-pelan mempelajarinya, jangan buru-buru. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah dan segera dilunasi utang-utangnya. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya, jadi teman-teman tahu ilmu-ilmu apa yang saya share setiap harinya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya bertemu dengan sebuah kasus. Ini kasusnya. Ini adalah kasus yang ada di dalam grup yang saya bimbing. Mohon maaf saya permasalahan AC split setengah PK merek sub UCY ampere 1,4, tekanan 160 PSI, tegangannya juga normal 215, kendalanya tiap 3 menit sekali outdoornya mati. Kipasnya juga ya, mati. Kalau indoor running tetap normal, nggak ada masalah. 3 menit kemudian normal lagi. Jadi kasus di dalam grup saya ini 3 menit mati, 3 menit nyala, 3 menit mati, 3 menit nyala. Jadi nggak otomatis dinginnya nggak bakal normal. Dan langkah yang sudah dilakukan oleh dia adalah sudah dicuci, sudah dicek freonnya juga. Teman-teman tahu ya kalau ngecek freon kan pakai ini ya. Ini namanya analyzer. Bagi yang tukang AC mungkin paham, tapi kalau yang bukan tukang AC nggak paham. Tapi saya akan jelaskan tentang analyzer ini. Analyzer ini adalah satu alat yang berfungsinya untuk mengetes tekanan. Ini biasa dipakai di tukang AC sama tukang tambal ban. Tambal ban kan ada tuh alat tekanan. Ini alatnya seperti ini. Tapi teman-teman saya akan berikan trik mudah untuk mengetahui. Maksudnya ini AC saya freonnya masih 100% atau 50% atau 0% Mas Andre. Simpel teman-teman. Cukup teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada 2 pipa teman-teman ya. Di semua AC pasti ada 2 pipa. Apalagi AC ini AC setengah PK. Nih. Ini yang saya garis biru adalah AC kecil, AC pipa kecil, AC setengah PA kurang 3/8, dan yang ini adalah yang garis merah adalah AC pipa besar. Dalam outdoor, ini namanya outdoor ya, luar ruangan, pasti ada 2 pipa, yaitu pipa kecil dan pipa besar. Kedua pipa ini wajib hukumnya dingin teman-teman. Untuk AC 1 PK ke bawah ya. Ini kedua pipa ini wajib hukumnya dingin. Jadi untuk AC setengah PK, AC 3/4 PK, AC 1 PK ini wajib hukumnya dingin. Pipa besarnya dingin, pipa kecil dingin. Bagaimana kalau misalnya pipa AC teman-teman dingin, baik yang kecil maupun yang besar? Ini menandakan bahwa freon teman-teman adalah masih penuh atau 100%. Kita tahu sendiri untuk freon AC itu jarang sekali terjadi kurang freon seperti apa ya? Kebanyakan orang kan nggak paham ya. Kebanyakan mereka berpikir freon itu per 1 bulan sekali ditambah, freon itu per 3 bulan sekali ditambah, freon itu per 4 bulan sekali ditambah, atau per sekian bulan. Sebenarnya hal itu kurang tepat untuk AC, karena kita tahu sendiri AC itu sejenis angin. Ini ada pipa ya, sejenis angin gas. Itu kalau dia tidak terjadi kebocoran itu kemungkinannya kecil bakal kurang freon. Kayak teman-teman masukin angin ke dalam balon, kalau misalnya balonnya nggak pecah ya nggak bakal bocor. Tapi ini adalah satu
kesalahpahaman yang saya coba bantu luruskan ya. Intinya Freon itu nggak bakal habis teman-teman kalau tidak ada kebocoran. Sama halnya dengan kulkas. Kulkas itu perannya seumur hidup. Oke, kita lanjut. Ini sudah dicek, pipanya dingin, nggak ada masalah. Kemudian Freonnya juga dicek, saldonya 160 PSI. Kemudian langkah terakhir adalah dicuci sama apa namanya, sama murid saya itu dicuci juga sudah, tapi tetap per 3 menit AC-nya masih mati hidup. Sebenarnya masalahnya di mana Mas Andre? Oh iya, satu lagi dilakukan sama dia nih. Ini untuk AC-nya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu AC merek Sub. Nih, sejenis seperti ini UCI ya namanya ini. Ini biasanya di dalam outernya itu ada kabel. Apa namanya itu ada sejenis kabel gitu, ada kabelnya. Jadi biasanya kan kalau masang AC kan kabelnya cuma 2, kalau ini 4 kabelnya. Kabel sensor namanya. Seperti ini teman-teman ya AC-nya. Kemudian outdoornya seperti ini. Nah, ini outdoor seperti ini teman-teman. Selanjutnya sama dia juga sudah dicuci teman-teman. Sudah dicuci bersih. Tapi kenapa kok masih nggak bisa dingin dulu juga Mas Andre? Pada saat dia bertanya ke grup, saya waktu itu kondisinya tidak bisa menjawab ya. Akhirnya saya ada kesibukan, namun saya coba bantu. Akhirnya selang 2 atau 3 jam saya bantu. Akhirnya seperti ini. Solusinya simpel sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman tahu di dalam indoor teman-teman bongkar. Cover indoornya dibongkar. Ini juga diganti sama dia nih. Ini apa Mas Andre? Ini namanya termis. Termis ini fungsinya untuk sebentar. Ini namanya termis udara. Kemudian yang ini namanya termis pipa. Termis udara fungsinya adalah untuk mengetahui atau mendeteksi adanya suhu yang ada di dalam ruangan teman-teman. AC dinyalakan, teman-teman setting di angka 25 derajat, maka termis udara ini nih yang bentuknya hitam ini kayak pentil korek kayu. Ini tugasnya dia menjaga suhu. Jadi teman-teman setel 25 derajat dia bakal bekerja di suhu di 25 derajat. Kalau sudah 25 derajat dia pasti bakal mutusin si outdoor. Jadi outdoornya putus. Itu untuk termis udara. Kemudian yang saya garis merah ini namanya termis pipa. Termis pipa ini fungsinya untuk mendeteksi adanya tekanan freon. Maksudnya gimana Mas Andi? Kalau misalnya tekanan freonnya berkurang, misalnya freon teman-teman adanya 170 PSI berkurang ke 10 PSI, maka termis pipa ini tugasnya adalah memutus outdoor. Jadi dia akan memerintahkan IC Mecom untuk memutus setrum yang ke outdoor. Makanya termis pipa ini diletakkan di pipa yang paling dingin. Seperti itu. Kemudian diganti juga. Tapi kalau misalnya teman-teman dicek pipa kecil dan pipa besarnya dingin, berarti kan otomatis nggak ada masalah untuk freon. Tapi kenapa masih mati hidup Mas Andre? Ini juga diganti sama dia, nggak ada hasilnya juga. Ini adanya di sini teman-teman. Ini adanya di sini nih. Satu di sini dan satu di sini. 2 ya, termis. Seperti ini. Saya kasih garis merah aja teman-teman biar paham ya. Nih di sini. Termis pipa adanya di garis merah ini teman-teman. Termis pipa. Kalau termis udara adanya di garis biru ini nih. Yang saya garis biru. Biasanya namanya situ. Tapi kalau teman-teman itu pasti bentuknya nggak ada kembarannya kok, itu satu doang bentuknya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di dalam modul. Nah, pertama teman-teman cabut dulu colokannya, nanti kelihatan barangnya seperti ini. Cukup teman-teman ganti yang garis merah ini ya, termis pipa ya. Nah, tadi. Nih, teman-teman. Yang ini teman-teman ya, diganti ya. Diganti dengan apa Mas Andi? Dengan ini teman-teman. Nah,
Ini namanya resistor. Resistor ini bisa teman-teman dapatkan di tempat tukang jual TV. Yang jual TV itu banyak sekali, jual-jual spare part TV. Bilang aja resistor dengan ukuran berapa. Saya kasih contohnya, saya kasih gambar ya. Saya kasih angka ya di sini ya. 15, merah aja ya teman-teman. Oke. Ya, 15. Kelihatan teman-teman ya. Kilo ohm. Oke. Jadi kita ganti resistornya, diganti termsipanya dengan resistor seharga, teman-teman bisa lihat di sini, bisa cek juga di Tokopedia, 100 perak. Tapi kalau ini kan mungkin belinya borongan ya, tapi kalau misalnya kita beli satuan biasanya 500 perak atau 1000 perak. Saya kasih solusi seperti ini kepada murid saya itu. Apa yang terjadi teman-teman? Outdoornya berhasil sembuh, maksudnya normal, nggak ada masalah. Jadi setiap 3 menit dia nggak mati, harusnya kan mati, dia nggak mati, normal. Seperti AC biasanya. Kemudian di suhu 25 juga mati outdoornya, nggak ada masalah. Simpel teman-teman ya, hanya bermodalkan uang sebesar 500 perak. Kalau beli banyak 100 perak tuh. Itu teman-teman bisa menyembuhkan kasus yang saya bahas tadi. Intinya pelan-pelan teman. Ada yang bertanya seperti ini kepada saya, Mas Andre, apakah ada efeknya? Nanti kalau misalnya seperti ini nggak ngerusak mesin dan sebagainya. Saya sudah menjalankan, maksudnya sudah membuktikan ini selama kurang lebih 5 tahunan teman-teman. Nggak ada masalah. Asalkan teman-teman yakin kalau misalnya pipanya aman. Nggak ada bocor ya. Outdoornya aman. Indoornya aman. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena saya udah coba, nggak ada masalah. Ini sebenarnya untuk seperti ini, biasanya kalau frame-nya kosong baru dia bakal hidup terus gitu. Jadi kalau frame-nya kosong hidup terus. Tapi kan teman-teman pasti punya feeling. Maksudnya gini, punya indera peraba, indera di tangan kan kerasa, wah udah nggak dingin nih. Berarti kan teman-teman langsung asumsinya kurang freon atau dicuci atau ada hal-hal lain. Yang jelas ini nggak ngaruh sama sekali untuk sistem, nggak ngaruh. Setahu saya seperti itu karena pengalaman saya seperti itu. Simpel teman-teman ya, langsung selesai dan teman-teman lihat di sini. Ini adalah apa yang sudah saya share, hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah saya gedein apa ya, cukup teman-teman ya. Setelah mendapatkan solusi dari admin, yaitu penggantian termistor diganti dengan resistor ukuran 15 kilo ohm dan hasilnya outdoor running normal. Kembali, terima kasih Bang Andre Tatum. Sukses dan berkah. Simpel teman-teman ya. Alhamdulillah dengan apa yang saya share, unit sudah bekerja dengan lancar. Teman-teman juga seperti itu. Intinya ini adalah ilmu teknik, jangan buru-buru, pelan-pelan aja mengerjakannya. Kalau buru-buru nanti teman-teman bakal ngeblank, bakal bingung. Cuma bermodalkan 500 perak. 1000 perak bagi 2, 500 ya. Cuma bermodalkan itu teman-teman sudah bisa menyelesaikan kasus ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Yang jelas saya sudah mempraktekkan ini dan gak ada gak ada trouble. Saya akhiri, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.